film kesayangan aku, film favorit aku, Jurassic World Rebirth akhirnya tayang. We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. Halo teman-teman, selamat datang di Popcorn. Selamat datang lagi di konten wrap up dari berita-berita pop culture yang akan aku sajikan ke kalian buat kalian yang ketinggalan beritanya kayak gitu ya. Sudah lama banget kita nggak ketemu di konten Popcorn ini, dan mari kita langsung recap apa aja berita-berita popcorn yang ada selama bulan Juli ini. Yang pertama, di tanggal 2 Juli akhirnya film kesayangan aku, film favorit aku, Jurassic World Rebirth akhirnya tayang. We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. Setelah penantian 3 tahun ya semenjak film terakhirnya itu Jurassic World Dominion di tahun 2022. Di film ini tuh kita berfokus pada mengambil sampel DNA dari 3 dinosaurus terbesar, yaitu Mosasaurus, ada Titanosaurus, dan juga Quetzalcoatlus. Nah, sepertinya tuh di film ini tuh yang bikin aku bertanya-tanya lagi adalah masih belum fokus pada isu dinosaurus yang bebas atau lepas di permukaan bumi gitu ya. Mereka hanya fokus ke isu-isu sampingan yang dimana itu menurut aku masih belum kejawab gitu. Tapi banyak dinosaurus baru yang memanjakan mata aku sebagai penggemar Jurassic kayak gitu. Terus ada pulau baru juga. Dan buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung nonton di review kita di SHC. Oke, lanjut di tanggal 5 sampai 6 dimulainya tour dari Blackpink, yaitu yang bertajuk Deadline World Tour. Nah, tour ini tuh merupakan tour keempat ya, atau tour keberapa aku lupa, dari yang terakhir itu adalah Born Pink. Dan Deadline World Tour ini dimulai di Goyang Stadium di Korea Selatan gitu ya, pada tanggal 5 sampai dengan 6. Nah, setlistnya itu kalau teman-teman beli lihat tuh nggak banyak lagu baru ya, cuman satu, yaitu lagu Jump, dan lebih banyak ke solonya member gitu, kayak Jennie bawain Like Jennie, terus ada Mantra, terus ada Rose Apate, terus ada Jisoo Earthquake, terus ada Lisa Rockstar, dan lain-lain kayak gitu. Nah, di Jakarta itu kebagian nanti bulan November di tahun ini gitu. Semoga nanti ada liputan Jana di sana ya teman-teman ya. Terus kita punya special comeback dari Super Junior di tanggal 8 Juli, itu menandakan comeback 20 tahun berdirinya Super Junior ya teman-teman. Wow, keren banget sih. Ini Elf nih sangat salut pasti ya dengan comeback dari Super Junior setelah 20 tahun mereka berkarya, mereka tetap aktif, tetap bersama kayak gitu ya. Ini tuh merupakan album ke-12 mereka yang bertajuk Super Junior 25, yang title tracknya adalah Mode Express kayak gitu. Rilis untuk merayakan anniversary mereka yang ke-20. Semoga langgeng terus, Suju ada terus sampai 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Karena Suju ini merupakan idol kita, anak-anak Gen Z di masa SD gitu ya. Pertama kali itu dengar lagu Sorry Sorry kayak gitu. Oke, next di tanggal 10 Juli kita punya film Indonesia yang keren banget, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan, diperankan oleh Dion Yoko yang berperan sebagai Jonathan, dan juga ada Sheila Dara yang berperan sebagai Sore kayak gitu. Ini tuh konsepnya tuh sangat fresh ya di industri musik film Indonesia, kayak apa ya sebenarnya, alternate universe, kayak timeline, time loop kayak gitu kan. Jadi kisahnya tuh adalah Sore ini tuh melakukan perjalanan waktu ke masa lalu demi menyelamatkan atau memberikan apa ya, Jonathan suaminya itu kayak ngelarang-larang supaya dia tuh nggak mati gitu loh. Tapi kan nggak bisa ya, waktu nggak bisa dilawan kayak gitu. Cuman pas pertama kali nonton aku tuh bingung gitu ya, sebagai orang yang suka film action, suka film misteri segala macam, horor, aku tuh awalnya tuh bingung gitu, gimana sih film ini gitu. Tapi setelah dilihat lagi review-review orang di TikTok, di YouTube, aku baru paham gitu konsep film Sore ini tuh sedalam itu kayak gitu loh. Menceritakan bahwa waktu nggak bisa diubah, rasa sakit nggak bisa diubah, terus kematian juga nggak bisa diubah gitu.
Terus buat kalian yang punya pasangan nih keren cocok banget ditonton bareng-bareng gitu ya, supaya lebih maknai arti dari kebersamaan kayak gitu. Next di tanggal 11 Juli kita punya comeback dari dua Digimon girl group Korea Selatan, yaitu Blackpink dan Twice. Blackpink itu merilis single terbaru mereka Jump. Terus Twice merilis album penuh keempat mereka yaitu Four ya. Terus lagu Jump dari Blackpink. Terus title track dari Twice adalah This Is For. Nah buat Twice sendiri, This Is For ini merupakan lagu yang dikhususkan untuk anniversary mereka yang ke-10 ya. Nanti nggak tahu deh di bulan mereka anniversary nanti Oktober apa November gitu, mereka akan merilis lagu lagi, merilis album lagi atau gimana aku nggak tahu. Nah untuk Blackpink ini masih single nih kayak gitu ya. Di saat Twice ngasih full album, Blackpink cuma ngasih single gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih siapa tahu ini merupakan single playlist gitu ya. Siapa tahu Blackpink di tahun ini juga akan merilis full album kayak gitu. Mari kita nantikan ya. Tapi aku senang banget karena Blackpink sama Twice ini tuh sama-sama bertahan di industri K-pop ini, dimana gen-gen 3 yang lain tuh pada pada hilang itu kan. Tapi Blackpink dan Twice itu masih setia gitu buat menemani fans-fans mereka Blink dan Once kayak gitu. Next di tanggal 12 sampai 13 Juli kita punya festival musik itu Lollapalooza Berlin, yang mana tuh aku lihat ada penampilan dari 2 K-pop idol yaitu J-Hope dan juga IVE gitu. IVE ini menjadi artis pertama girl group Gen 4 gitu yang berhasil tampil 3 kali berturut-turut di Lollapalooza, yaitu Lollapalooza Chicago tahun 2024, terus ada Lollapalooza Berlin, terus ada juga Lollapalooza Paris nih teman-teman. Terus J-Hope tuh kalau nggak satu yang kedua kalinya kayak gitu ya. Next di tanggal 16 Juli kita punya permulaan tour dari Lady Gaga gitu ya. Tour ini tuh merupakan tour ke-8 dari Lady Gaga, dan tour ini tuh bertajuk The Mayhem Ball kayak gitu ya. Sebelumnya tuh udah dilaksanakan nih konser promo itu di Coachella, Meksiko, Brazil dan juga Singapura. Nah, The Mayhem Ball ini merupakan tour yang diadakan untuk mensupport album dari Lady Gaga sendiri itu Mayhem yang dirilis bulan Februari lalu, dan akan diadakan di USA, Kanada, di England, di Aussie dan juga di Jepang tahun 2026 nanti kayak gitu ya. Nah, Jakarta masih belum kebagian ya teman-teman kayak gitu ya. Terus di tanggal 19 sampai 20 Juli 2 hari kita punya kick off dari World Tour ke-6 Twice yang bertajuk This Is For. This is for all my ladies who don't get hyped enough. Dan konser itu diadakan di Incheon di Korea Selatan dan akan berlanjut ke Osaka, Tokyo, Singapura dan juga Bangkok tentunya kayak gitu. Ini baru part 1 ya. Aku nggak tahu nih Jakarta akan kebagian atau tidak kayak gitu ya. Kayaknya kebagian deh, kayak once di Indonesia tuh banyak kan. Jadi nggak mungkin Twice nge-skip Indonesia kayak gitu. Semoga nanti kalau nggak di GBK di JIS boleh, atau nggak di Indonesia Arena juga boleh kayak gitu ya. Karena konsep World Tour-nya kali ini tuh adalah 360 derajat gitu teman-teman. Jadi kayak panggungnya itu tuh kayak kita bisa ngelihat 360 kayak gitu. Jadi bukan yang stage 1 gitu. Next kita punya World Tour dari G-Dragon yang akhirnya mampir ke Jakarta di Indonesia Arena yang bertajuk Ubermensch kayak gitu ya. Merupakan tour G-Dragon kesekian kalinya. Terus Jakarta tuh dikunjungi gitu ya, dan banyak review-review dari teman-teman VIP gitu ya, fansnya G-Dragon, bahwa ini tuh merupakan best konsernya dari G-Dragon gitu ya. Nah terus G-Dragon juga bilang nih kayak 2006 nanti bertepatan dengan 20 tahun anniversary mereka yaitu Big Bang, mereka tuh mau tour juga gitu ya. Semoga, aku harap sih ya, nih teman-teman jangan salty, jangan apa, aku berharap Big Bang OT4 kayak gitu ya. Jadi aku mau ngeliat Big Bang itu full team kayak gitu. Nah semoga TOP bisa balik kayak gitu ya, bisa meramaikan lagi gitu ya.
kayak aku pengen lihat G-Dragon dan teman-temannya itu bisa world tour kayak gitu. Karena Big Bang itu merupakan salah satu idol aku yang aku lihat pas SD apa SMP kayak gitu ya. Nah, di hari yang sama kita punya JKT special konser yaitu Full House gitu ya. Jadi di Indonesia Arena sama di Istora Senayan buat JKT ini barengan nih ada konser kayak gitu ya. Nah, ini tuh merupakan puncak dari All In Tour JKT48 tahun 2025 yang sebelum itu dilaksanakan di Semarang, Cimahi, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya kayak gitu ya. Terus di konser JKT Special Konser Full House ini juga ditampilkan nih beberapa lagu-lagu ikonik yang nantinya akan ada di setlist original JKT48. Kayak ada Percik Kecil yang berkolaborasi dengan Bernadia, ada lagu Dream bersama Isyana Sarasvati, ada lagu Ada Aku, terus ada lagu yang udah kita lihat kemarin No and Fight dan juga Raja Hati kayak gitu ya. Tapi sayangnya di konser kali ini tuh banyak sedihnya ya kayak gitu, kayak terkait kritik fans kepada manajemen JKT48 gitu ya. Fans tidak menyerukan encore gitu ya, padahal Haruka sebagai penonton dia memposisikan dirinya sebagai fans JKT48 juga menyerukan encore, tapi tidak ada satupun fans JKT48 yang menyerukan encore karena udah sepakat gitu ya. Nah, semoga manajemen JKT48 bisa berbenah gitu ya dengan isu yang ada sekarang kayak gitu ya. Ya gitu. Dan ditambah lagi di konser kali itu ada pengumuman graduation dari Gracia, kapten kita, dan kayak menambah suasana menambah suasana sedih dari konser ini kayak gitu. Untuk pertama kalinya konser JKT48 itu no encore kayak gitu ya, itu sangat sedih kayak gitu. Tapi next mari kita ramaikan lagi konser JKT48 dengan encore kayak gitu teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu rekapan Popcorn di bulan Juli ini. Semoga teman-teman bisa nge-recall lagi berita-berita Popcorn, dan next kita bakal bahas di Popcorn berikutnya gitu. Terima kasih sudah menonton, bye.